Intan. Itu tamu yang kamu maksud cowok tadi. Ya, Minya kenapa? Kamu nggak ngelakuin aneh-aneh kan sama cowok itu kan? Urusannya sama Mbak itu apa? Cuman nggak habis pikir aja sama kamu. Kenapa kamu bisa percaya sama orang seperti itu? Ya udah Mas, lagi pula kan Mas Gita udah bangkrut. Ya udah. Aku udah nggak mau memperjuangkan hubungan kita, jadi ya udah kamu mending cari orang lain aja. Ya udah, mending kita batalin aja pernikahan ini. Aku langsung pulang ya kan? Mas, gimana Mas? Tadi pertanyaan dari orang tuaku gak kamu jawab. Soal itu gimana? Gini kan, untuk saat ini aku masih belum siap untuk menerima tawaran orang tua kamu. Jadi aku sekarang cuma pengen ya kerja aja dulu di luar kota. Jadi setelah aku pulang, aku bakalan menjawab semua omongan orang tua kamu. Jadi kalau sekarang ya aku bisa apa? Ya udah, kalau semisal Mas Gita itu masih nunggu perekonomian Mas Gita itu membaik, ya udah aku tunggu Mas. Tapi ya jangan kelamaan ya Mas. Ya. Aku nggak bisa dikinin terus Mas. Gini kan, aku harap kamu bisa ngertiin aku di kondisi aku yang sekarang. Jadi kalau misalkan aku nanti udah mampu, aku bakalan balik lagi ke sini ngomong sama orang tua kamu. Kalau misalkan aku udah siap. Jadi untuk sekarang kenapa aku tadi nggak menjawab tawaran orang tua kamu? Aku masih mikir kan. Nanti kalau misalkan kita nikah, aku mau pakai uang apa biaya pernikahan, dan setelah menikah aku juga masih belum siap aja sih untuk menafkahi kamu. Ya udah, kalau emang keputusan Mas Gita seperti itu, ya aku pasti bakalan tunggu keputusan Mas Gita nantinya gimana. Ya udah kalau gitu, kalau emang Mas Gita sekarang mau pulang, silahkan. Ya udah, aku balik dulu ya. Ya udah Mas, hati-hati ya Mas. Kalau misal aku terus-terusan kayak gini, kapan aku bisa ngebahagiain orang tua aku? Sedangkan orang tua aku terus-terusan ya nungguin aku buat sampai ke jenjang yang serius. Kalau misal aku nungguin Mas Gita, kayaknya gak bakal jadi apa deh. Yang ada pasti aku digantungin terus sama dia. Ya udah deh, mending aku tunggu keputusan dari dia gimana. Kita. Eka, Oh, datang rumah pacar ya. kamu tahu banget sih kalau aku udah dari arah sana. Pasti kamu udah tahu kalau aku dari rumah pacar aku. Ya, mau kemana lagi coba kalau bukan ke rumah si Intan? Ya, iya Emang sih. kamu punya pacar lain di sini? Ya enggak, aku cuma pacaran sama Intan enggak? Ya, makanya aku ya langsung tahu. Soalnya ya aku tahunya kamu kan sama Intan sudah lama juga. Kamu mau kemana sendirian? Enggak ada sih, aku cuma jalan-jalan ke sawah barusan sambil lihat sawah ayah aku. Gitu. Kamu sudah mau balik? Iya, aku mau pulang enggak, soalnya aku mau packing dulu. Besok aku mau kerja keluar kota. Oh, kok Iya. tiba-tiba kerja luar kota? Duduk dulu gak? Aku juga mau ada yang diomongin sih sama kamu. Mumpung Kok aku ketemu sama kamu di sini. sedikit? Duduk sini. Bukannya aku dapet berita kamu mau tunangan sama Intan, malah dapet berita kamu mau ngerantau. Tengkar ya sama Intan? Ya nggak tengkar sih gak. Aku cuman barusan ditanyain sama orang tua dia kapan. Katanya Intan mau dilamar. Ya Gawat
wajar sih, karena kamu pacaran sudah lama sama Intan. Iya, itu memang wajar, namanya juga orang tua kan. Ya tapi aku bilang sama Intan, ya kamu juga harus ngerti keadaan aku sekarang. Aku bilang kayak gitu sama Intan. Ya aku bilang ke Intan kalau aku mau pergi keluar kota buat kerja. Jadi setelah aku pulang dari luar kota, aku bakal ngelamar dia. Oh, jadi kamu kerja keluar kota itu ya demi Intan? Ya iyalah Gah, aku yang mau ya buat biaya nikah, aku nggak ada uang Gah. Jadi jalan satu-satunya ya aku harus ngerantau gitu. Ya nggak apa-apa sih Git, ya tujuan kamu buat ngerantau ya juga. Dan gini lagi Gah, aku nanti bakal menyisihkan beberapa persen uang aku buat ditabungin buat kamu. Kok aku tiba-tiba aku? Ya iya, aku mau nabung sama kamu. Jadi nanti aku uang transfer ke Intan juga itu uang lain. Jadi nanti aku setelah pulang ke sini biar aku punya tabungan maksudnya. Nanti setelah aku pulang bakalan aku ambil gitu. Oh gitu, ya udah kalau gitu aku bakalan bantu kok. Dan tenang, aku nggak bakalan nipu kamu. Iya, dan aku juga mau nitip Intan sama kamu. Jadi Anak kecil aja dititip. bukan, aku cuma takut aja uang yang aku kasih sama dia takut cuma dibuat mainan aja. Ya udah, ya kamu tahu kan aku ya lumayan akrab sama si Intan. Nanti aku coba deh buat ngehandlein si Intan. Tapi kayaknya Intan ya juga tulus sama kamu gitu, nggak mungkin dia tiba-tiba nipu Iya kamu. mungkin untuk sekarang dia tulus, tapi kan namanya juga manusia. Kalau udah diuji sama uang dan juga dia kan LDR sama aku, nggak ada yang tahu Gak. Aku bilang kayak gini sama kamu, aku cuma takut aja Intan tiba-tiba main di belakang dari aku. Ya aku bukannya memikirkan keburukan, tapi kan aku cuman jaga-jaga aja Gak. Ya udah kamu tenang aja, kamu kerja aja yang rajin di sana di luar kota. Biar di sini Intan aku yang jagain, aku yang awasin. Kalau dia macam-macam nanti bakalan langsung aku tegur deh. Jadi aku tanpa pengetahuan Intan bilang kayak gini sama kamu. Jadi dia nggak tahu kalau misalkan aku ngomong kayak gini sama kamu. Ya tenang aja, Intan aku jagain kok. Lagian rumah kita juga deket. Ya udah, aku langsung balik aja ya. Kamu mau langsung balik, nggak mampir dulu di rumah? Nggak usah, aku masih mau packing baju aku dulu, masih takut banyak yang ketinggalan. Kapan mau berangkat? Besok? Besok. Besok nanti. Nanti? Ampun, ya udah. Kalau nggak nanti malam ya besok pagi. Tapi pagi banget. Ya udahlah, sukses ya buat kamu sama Intan. Kamu rela-relain merantau demi Intan juga. Ya iyalah Gah. Ya udah aku pamit dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Ya udah. Mari Gah. Iya. Wah, effort banget ya si kita. Ya, semoga aja deh jodoh sama si Intan. Jarang-jarang tuh ada cowok mau ngerantau, cuman gara-gara mau nyeriusin pacarnya. Pokoknya aku harus jagain si Intan. Biar nggak sia-sia juga si kita ngerantau kayak gitu. Tapi kayaknya Intan nggak bakalan selingkuh deh. Ya karena kan mereka pacaran sudah lama. Gak mungkin dong kalau tiba-tiba si Intan kepincut sama cowok lain. Ya semoga aja deh. Pulang dah. Nah, saya perjelas lagi Tan, biar kamu lebih enak dan lebih mengerti nanti. Uang kamu yang masuk sekarang udah sekitar berapa ya? 150 juta, dan itu kan kamu masih kurang 50 juta lagi. Nanti mungkin sekitar jam 3 aku balik ke sini, kamu sudah lunasin. Ada kan tapi uangnya? Oh, ada kok mas. Nah, jadi nanti keuntungan kamu itu dari naruh saham di PT aku ini, kamu akan mendapatkan 2 kali lipat dari yang sudah diberikan sama aku. Jadi kalau misal kamu invest 200 juta, otomatis penghasilan kamu nanti akan mendapatkan 400 juta. Gimana? Ya aku mau banget dong mas. Masa Iya. aku sih nolak. Ya udah mas, kalau semisal nanti Mas Umar masih mau balik, ya udah aku siapin uangnya nanti aja ya. Oh siap, nggak apa-apa. Oh ya, kalau boleh tahu, sampai saat ini
si Intan ini kok banyak banget uangnya. Emang kerja apaan? Iya, aku sih nggak kerja ya Mas, cuman dari orang tua juga ada, dan juga ya aku dapat kiriman juga sih. Wah, gitu. kiriman Iya. dari suami? Enggak, dari pacar aku. Oh, berarti orang tersebut kaya banget dong. Masih pacaran aja sekarang sudah berani royal sama kamu, apalagi nanti kalau sudah jadi suami. Siapa yang nggak pengen kan punya suami yang ya banyak harta mah. Dia kerja apa? Iya, Usaha. aku nggak terlalu tahu sih soal itu sih Mas. Yang penting kan aku udah dapat transferan dari dia gitu. Ya nggak apa-apa. Selagi dia kerja di sana, kamu di sini kan juga mendapatkan penghasilan. Jadi pemasukan kamu kanan kiri tan, dari pacar kamu, dari kamu sendiri. Tenang, produk ini yang aku pasarin itu emang sudah diminati jutaan orang. Jadi kamu nggak usah susah-susah, kamu tinggal duduk manis di rumah, nanti aku transfer penghasilannya ke kamu. Gimana? Enak nggak? Boleh juga tuh Mas. Kenapa sih nggak dari dulu ya aku tuh invest ke PT Mas Umar? Ya, kita kan baru-baru kenal ya. Kalau dari dulu mungkin kamu sudah bangun istana. Tenang, bertahap aja. Kalau kamu ingin beli mobil baru, siapa tahu mau ganti itu mobil di atau apa, nanti bisa. Iya sih, tapi kira-kira ini berapa bulan lagi ya Mas? Atau berapa minggu gitu? Pencairannya? Iya. Kalau pencairannya mungkin sekitar 2 minggu lagi kan bisa sudah mulai masuk. Jadi nanti tiap bulan kamu akan mendapatkan uang senilai mungkin kalau bertahap sekitar 50 jutaan deh. Per bulan kamu dapat 50 juta gitu. Ya udah nggak apa-apa, soalnya aku juga butuh duit Mas gitu. Siap, untuk apa? Ya biasalah Mas, skincare aku juga perawatan kan, jadi ya aku perlu duit itu juga gitu Mas. Iya, gampang kalau gitu. Oh ya, nanti mungkin sore atau jam 2 aku balik lagi ke sini untuk mengambil kurangnya uang itu. Jadi uang yang masuk sekarang sudah masuk 150 juta kan. Jadi kamu tinggal kurang berapa? 50. Ya udah, kalau Totalnya nanti 200. kalau semisal udah mau jalan ke sini tinggal kabarin aja kok Mas. Oh siap. Ya udah, kalau gitu aku masih ada pelanggan yang lain. Jadi selamat ketemu nanti sore ya. Oh iya ya Mas. Makasih banyak ya Mas. Ya siap. Pokoknya kita harus sering-sering berkomunikasi biar enak ngejalanin usaha ini. Iya Mas, kan? itu perlu sih Mas. Ya. Kalau gitu aku pamit. Iya iya Mas. Kira-kira si Intan ada nggak ya? Gabut banget di rumah, nggak ngapa-ngapain. Mending sama Intan, bisa ngobrol, bisa sharing-sharing. Tapi katanya sih dia hari ini sibuk ya, kedatangan tamu. Siapa ya? Bisa-bisanya tiba-tiba dia punya tamu. Setahu aku sih teman dia pada jauh semua. Yang deket cuma aku di sini. Jadi penasaran siapa ya? Ke rumahnya aja deh. Tapi kalau masih ada tamu kan gak sopan tiba-tiba ke situ. Aku cek Intan dulu deh. Tapi kok sepi ya rumahnya? Sampai ketemu nanti. Kok cowok? Kok nggak asing ya sama orang itu? Kayaknya aku kenal deh sama orang itu. Tunggu. Bukannya dia yang nipu aku dulu ya? Jangan-jangan Intan juga.
Intan. Itu kamu yang kamu maksud cowok tadi. Kok kamu bisa kenal sama dia? Ya, Minya kenapa? Kamu nggak ngelakuin aneh-aneh kan sama cowok itu kan? Maksudnya kayak kamu ngasih uang sama dia, ngasih sesuatu sama dia, enggak kan? Iya, kalau semisal aku ngasih uang sama dia, emangnya kenapa? Urusannya sama Mbak itu apa? Aduh Intan, dia itu penipu. Aku juga sudah pernah jadi korban dia 1 tahun yang lalu. Aduh Tan. Mungkin Mbak tuh ya salah orang. Gak salah orang Intan, kejadiannya itu baru 1 tahun yang lalu. Barusan juga aku kelihatan langsung sama orang itu yang nipu aku. Kan aku cerita sama kamu kalau aku itu ketipu uang 10 juta sama cowok. Nah, cowok yang barusan yang kamu temuin itu tante kamu. Udah Mbak, aku tuh nggak percaya sama Mbak Ega nih. Kamu nih dikasih tahu. Atau jangan-jangan uang yang dikasih Mas kita kamu kasih sama orang itu. Ya ampun. Lagi pula Mbak, urusannya sama Mbak tuh apa sih? Gak ada urusannya kan? Iya tahu, aku ngerti memang nggak ada urusan. Lagi pula itu uangnya Mas Gita kok, bukan uangnya Mbak. Ih, nggak gitu. Kamu tahu sendiri kan, si Gita itu ngerantau gara-gara mau ngelamar kamu. Kalau kamu ketipu, kan kasihan sama kamunya, kasihan sama si Gitanya, sudah bela-belain ngerantau demi kamu. Udah deh Mbak, lagi pula ini bukan urusannya Mbak juga ya, bukan hak Mbak juga. Ya udah, gak usah urusin. Kenapa? Oh mungkin Mbak iri sama kehidupan aku. Kalau misal Mbak iri itu ya saingin. Aduh Intan, kok kamu kasar banget sih ngomongnya. Aku ngomong kayak gini tuh karena kasihan sama kamu. Kamu itu sudah ditipu sama orang. Mbak, aku tuh nggak percaya sama Mbak Ega. Kamu sudah emang ngasih Mbak uang ada berapa? bukti? Kalau emang Mbak udah ada bukti, baru aku bisa percaya. Yang nggak ada kan? Iya nggak ada udah. sih. Jangan yakinin aku kayak gini, Mbak. Aduh, nanti kamu bakalan nyesel Intan. Kamu sudah ngelakuin hal-hal bodoh kayak gini. Udah deh Mbak, mending Mbak pergi aja dari sini. Lagi pula ini Bu, nggak ngerugiin Mbak kok. Iya, tapi ini ngeraguin kamu kan. Aku peduli sama kamu. Kamu temen aku, si Gita temen aku juga. Aku nggak perlu dipeduliin Mbak. Udah deh Mbak, mending Mbak pergi aja dari sini. Jangan ganggu kehidupan aku. Kok kamu jadi ngusir sih? Aku ini peduli sama kamu. Mbak, aku kan udah bilang aku tuh nggak perlu dipeduliin sama Mbak. Ya udah deh, kalau nanti kamu nyesel, nggak usah cerita apa-apa sama aku karena aku sudah ngingetin kamu ya. Ya udah, silakan pergi dari rumah aku. Intan. Resek banget sih tuh orang. Untung aja nggak sampai hujan. Jam 2. Pas. Oh, Sintan. Gimana? Sudah mau bayar sekarang? Iya, aku siap bayar sekarang. Yaudah, aku catat dulu. Seperti biasa, transfer. Iya, transfer aja ya Mas. Ya. Nomor rekeningnya tetap itu kan Mas? Tetap. Nggak ganti kok. Mana nih pulpen? Udah aku transfer. Sudah? Iya. Nah, jadi aku kasih ini deh. Kwitansi ya? Iya. Jadi tadi kan sudah dicatat kurang 50, jadi ini kurangnya tadi. Oke. Nah, ini kwitansinya. Jadi totalnya sudah lunas 200 juta. Oke Mas, kalau gitu makasih banyak ya Mas. Oh ya, jangan lupa. Sebentar aku cek dulu. Tetap kok. Aku cek dulu nih. Oh iya, Kintani. Makasih ya. Iya. Jadi nanti untuk pembayaran di awal mungkin sekitar tanggal 12 itu bulan depan mungkin ya. Bulan depan ya Mas. Karena sekarang sudah mulai dipasarkan produk kamu. Jadi untuk
ke depannya nanti kamu selalu dapat uang, jadi enak. Pacar kamu transfer, kamu juga ya seperti yang sudah kita obrolin tadi pagi. Ya udah nggak apa-apa, yang penting uang aku itu kembali, Mas. Siap. Dan juga bertambah. Kamu juga nanti balik modal, terus kamu masih mendapatkan keuntungan lagi. Itu enaknya, Tan. Aku bersyukur banget, Mas. Ya. Ya udah. Ayo Mas ke dalam dulu, Mas. Nggak usah, Tan. Aku lagi buru-buru, soalnya aku masih mau ketemu klien yang satunya. Sama kayak, ya, iya kayak kamu. Oh gitu. Jadi selain Mas Umar itu handle klien yang lainnya, juga sering keluar kota ya? Sering, Tan. Aku bolak-balik Semarang, Jakarta, Bandung. Aku sering ke sana. Ya udah kalau gitu aku buru-buru nih soalnya. Oh iya Mas. Ya, mari ya. Ya Mas. Nanti sering-sering nelpon. Oke, siap. Makasih banyak ya Mas. Ya. Akhirnya aku juga udah nyampe nih di desa aku. Git, Wah, Ega, kok kamu pulang sekarang? duduk dulu. Iya, aku memang sengaja nggak bilang sama siapapun kalau aku mau pulang. Oh, ya minimal kamu ngabarin aku kayak gitu. Aku kalau kamu pulang sekarang. Ini Aku nggak sempet gak yang mau bilang sama kamu. ini sih. Boro-boro aku bilang sama kamu, aku sama Intan juga nggak bilang kok aku mau pulang. Ya udah aku pulang, tinggal pulang aja. Oh gitu. Jadi kamu ini mau ke rumahnya si Intan ya? Iya, aku mau ke rumah Intan dulu. Nanti setelah dari rumah Intan, aku bakalan langsung pulang kok. Aku ini masih belum ke rumah. Oh kamu langsung. Aku langsung ke rumah Intan. Jadi ya aku nanti setelah dari rumah Intan aku langsung pulang. Sebenarnya ada yang mau aku omongin sih sama kamu. Kamu ngomong apa? Ya berhubung kamu sudah pulang gini, aku mau ngomong langsung aja sama kamu kayak gini. Ya udah, kamu ngomong aja. Kayaknya kalau menurut aku kamu mending jangan lanjut deh sama si Intan, karena dia sudah nggak percaya sama kamu, dia lebih percaya sama cowok lain. Emangnya kenapa? Dan ya aku tadi pagi itu ke rumahnya si Intan. Nah, terus aku pernah ceritakan sama kamu kalau aku pernah ketipu sama orang 10 juta. Aku tahu. Nah, orang itu tadi pagi datang rumah si Intan. Aku khawatir si Intan ketipu juga sama ya iming-iming investasi dari cowok itu. Tapi Intan malah ngusir aku tadi pagi, nggak percaya kalau cowok itu penipu. Ya udah, aku juga kesel sama. Kamu beneran gak? Ya masa sih aku bohong sama kamu? Apa juga gunanya aku bohong sama kamu? Malah aku ngomong kayak gini, aku tuh kasihan sama kamu. Aku Uang cuma yang kamu kasih sama Intan malah dikasih sama cowok lain kayak gitu. Tahu gini aja gak? Aku pura-pura nggak tahu aja. Dan gimana kalau misalkan aku ke rumah Intan sama kamu? Jadi aku mau bilang sama Intan kalau aku ya nggak menghasilkan apa-apa. Aku kerja di luar kota gitu aja. Ya terserah Gimana? kamu sih, kalau kamu memang maunya gitu. Ya udah ke rumah. Ya udah, kita ke rumah Intan sekarang aja. Ya udah ayo. Ya udah yuk. Ya semoga aja uang kamu nggak hilang sih, Git. Ya sih gak, aku cuman takut aja Intan beneran ketipu sama orang itu. Ya semoga aja deh aku yang salah orang. Semoga orang yang aku maksud tadi bukan orang yang nipu aku 1 tahun yang lalu. Ya udah ayo. Ya udah. Samperin. Intan, Mas, kita kok udah datang kok malah nggak bilang sama aku? ya aku memang sengaja Tan gak bilang sama kamu. Ya aku pulang ke sini ya langsung pulang aja, nggak ngabarin siapa-siapa. Jadi orang di rumah aku juga nggak ada yang tahu kok kalau aku pulang. Oh gitu, ya udah masuk dulu. Nggak usah, di sini aja dulu. Aku mau nanya nih sama kamu. Uang yang aku transfer sama kamu buat apa? Kenapa Mas? Yang bilang itu Mbak Ega ini. Kalau uang yang Mas Gita transfer itu sama aku ya emang buat investasi Mas. Itu investasi apa? Kamu juga harus ngeliat dulu. Ya itu investasi bisnis aku Mas. Jadi ya 200 juta aku investasi.
Kamu yakin sama orang itu? Kamu tahu apa enggak? Aku pulang ke sini, aku tuh bangkrut. Terus sekarang aku udah nggak kerja lagi. Aku cuma takut aja uang yang kamu investasikan itu malah nggak benar. Sebenarnya ya aku yakin kok itu investasi itu gak bakalan nipu aku. Intan, itu orang yang sama waktu yang nipu aku satu tahun. Aku bisa yang buktiin lalu. kok. Udah, kamu telepon aja sekarang. Ya semoga aja sih aku yang salah orang. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Bener kan Intan, apa kata aku? Nomor kamu udah diblokir tuh sama orang itu. Jadi kamu memang udah beneran kena tipu, Tan. Aku juga nggak habis pikir sama kamu. Aku kerja di luar kota, aku banting tulang, Tan. Setelah ini aku transfer uang sama kamu setiap bulan, dan uang itu malah dibawa kabur sama orang. Iya mas, aku minta maaf mas. Aku nggak tahu kalau misalkan aku tuh ditipu mas. Iya, ya karena aku pengen punya bisnis sendiri mas dari dulu. Jadi ya makanya aku investasi ke orang itu. Ya aku tahu kamu pengen punya bisnis, tapi nggak kayak gini caranya, Tan. Iya, tapi kamu nanti juga aku harus coba. ngeliat dulu investasi itu beneran ada ataupun cuma bohongan. Ya seharusnya kamu juga dari awal ngomong sama si kita kalau memang kamu mau investasi. Kan malah tiba-tiba investasi sama penipu juga. Aku kan tadi pagi sudah negur kamu kalau orang itu orang yang nipu aku tahun yang lalu. Ya, tapi kamu nggak percaya sama omongan aku yang tadi pagi. Ya udah, mau gimana lagi? Sekarang nyesel kan kamu? Terus sih. Aku cuman ya gimana ya, Tan? Cuman nggak habis pikir aja sama kamu. Kenapa kamu bisa percaya sama orang seperti itu? Sekarang aku udah bangkrut, aku nggak bisa mengembalikan uang itu. Uang itu rencana buat aku nikah sama kamu. Ya udah mas, lagi pula kan mas Gita udah bangkrut. Ya udah, gak jadi aja nikahnya. Maksud kamu udah nggak mau sama aku? Hanya perkara aku bangkrut kayak gini? Lagi pula dari dulu aku udah nungguin mas Gita kok. Tapi ya tetap aja aku sampai sekarang digantungin mas. Ya lebih baik mending kita nggak usah nikah aja. Tan, aku sini sekarang rencana mau ngomong sama orang tua kamu. Tapi mau gimana lagi, uang itu udah nggak ada. Terus aku yang mau buat biaya pernikahan kita ya aku nggak ada lagi. Udahlah mas, emang kita nggak berjodoh mas dari dulu. Ya buktinya sampai sekarang aja aku tetap digantungin sama kamu. Ya udah. Dan juga untuk ya uang itu aku bakal gantiin kan. Dan aku udah lebih gak nyangkatan sama kamu. Di saat aku ekonomi juga udah hancur kayak gini. Dan itu pun juga gara-gara kamu kok. Kamu malah mau ninggalin aku. Berarti kamu memang udah nggak pantas untuk dipertahankan, kan? Ya aku pengen. Kalau semisal aku nanti udah nikah sama kamu mas, kayaknya aku nggak bakalan jadi orang sukses dan nggak bakalan ya jadi orang kaya di kampung ini mas. Yang ada malah aku direndahin sama orang mas. Ya lebih baik ya emangnya kenapa mbak? Lagi pula ini bukan urusan mbak, ini urusan aku sama Mas Gita. Jadi udah mbak gak usah ikut campur. Iya tahu, tapi kan Gita sama kamu ini teman aku juga nggak tega lah. Gita kamu rendah-rendah. Jadi kamu sekarang udah nggak mau sama aku, Tan? Iya, aku nggak mau sama kamu mas. Lagi pula sekarang kamu udah bangkrut dan apa yang harus aku banggain dari kamu mas? Ya udah, kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Aku juga bakalan pulang kok. Kalau kamu udah nggak suka sama aku, kamu udah nggak mau, apa yang harus dipertahankan? Silakan pulang dari sini. Tapi aku udah beli rumah, rencana buat kita nikah. Tapi ya karena kamu udah nggak mama aku, ya udah, mending kita batalin aja pernikahan ini. Dan aku juga masih belum bilang kok sama orang tua kamu. Dan untuk uang itu, ya udah kamu nggak perlu gantiin uang itu. Aku udah nggak butuh uang itu. Mas, kita bisa bicarain sekarang kok mas. Kita bisa bicarain baik-baik mas. Ya nggak bisa, Tan. Jadi kamu aja sih yang nggak baik ngomongnya dari tadi. Aku udah pelan ngomong sama kamu, tapi kamu masih ngerendahin aku. Aku emosi ya karena aku baru ditipu mas. Ya. Jadi makanya aku kebawa emosi mas.
Ya udah Tan, gini aja Tan, aku udah nggak mau memperjuangkan hubungan kita, jadi ya udah kamu mending cari orang lain aja. Aku mau pamit dulu. Mas, ya Baga bisa bantuin aku kan untuk balik sama Mas Gita, karena aku bener-bener nggak tahu Mas kalau semisal Mas Gita itu beli rumah buat kita berdua. Ya gimana ya, karena ini ya kesalahan kamu juga, aku juga nggak bisa mastiin sama Gita buat balikan sama kamu. Lagian kamu sudah dari awal aku bilang, nih aku sudah nasihati tetap aja. Jadi aku nggak bisa jamin bakalan bisa ngebujuk si Gita buat balik sama kamu. Mbak, aku minta tolong Mbak, aku mohon sama Mbak Ega. Mbak Ega mau minta apa aja, aku bakal iniin kok. Pikir aku ini cewek apaan sih? Ya udahlah, aku mending pergi aja deh dari sini. Mbak, gimana ya? Aduh, aku kayaknya udah nggak bisa berharap lagi sama Mas Gita.